Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel YouTube Belajar Matematika pada pembahasan mata pelajaran Matematika tingkat lanjut kelas 11 dengan materi jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan polinomial. Pertama, kita akan membahas persamaan polinomial berderajat 3. Misalkan akar-akarnya adalah X1, X2, dan X3, sedangkan persamaan polinomialnya adalah AX pangkat 3 tambah BX pangkat 2 tambah CX tambah D sama dengan 0. Maka dari sini kita peroleh yang pertama adalah jumlah dari ketiga akar-akarnya, yaitu X1 tambah X2 tambah X3 sama dengan negatif B per A. Kemudian yang kedua adalah jumlah dari hasil kali dua akar-akarnya, yaitu X1 kali X2 tambah X1 kali X3 tambah X2 kali X3 sama dengan C per A. Dan yang terakhir adalah hasil kali ketiga akar-akarnya yang dirumuskan sama dengan negatif D per A. Sekarang kita akan membahas di contoh soal. Contoh soal yang pertama diketahui akar-akarnya X1, X2, dan X3 dengan persamaan polinomialnya adalah S pangkat 3 kurang 3S pangkat 2 tambah 4X kurang 5 sama dengan 0. Ditanyakan seperti yang dibahas sebelumnya, bagian A yaitu jumlah akar-akarnya X1 tambah X2 tambah X3. Dan yang kedua adalah jumlah dari hasil kali dua akar-akarnya. X1 kali X2 tambah X1 kali X3 tambah X2 kali X3. Dan yang ketiga adalah X1 kali X2 kali X3 atau jumlah atau hasil kali ketiga akar-akarnya. Sedangkan D ini belum dibahas sebelumnya. Tetapi dalam menjawab soal D ini kita gunakan dari yang diketahui sebelumnya. Dari persamaan polinomial kita peroleh nilai A itu 1 dari koefisien S pangkat 3, nilai B sama dengan negatif 3, nilai C sama dengan 4, dan D sama dengan negatif 5. Jadi pastikan di sini juga pangkatnya tersusun mulai dari pangkat 3, pangkat 2, pangkat 1, konstanta. Jika ada yang terlangkai berarti ada yang bernilai 0. Berdasarkan rumus yang dibahas sebelumnya bahwa X1 tambah X2 tambah X3 itu sama dengan negatif B per A, di mana kita sudah peroleh bahwa B itu negatif 3. A-nya 1. Jadi kita peroleh positif 3 per 1 itu sama dengan 3. Selanjutnya bagian B adalah jumlah dari hasil kali dua akar-akarnya, yaitu yang dirumuskan C per A, di mana C itu 4 dan A 1. 4 per 1 sama dengan 4. Selanjutnya C hasil kali ketiga akar-akarnya, yaitu X1 kali X2 kali X3. Negatif D per A yaitu negatif D-nya sendiri negatif 5 per A1. Jadi jawabannya sama dengan 5. Sedangkan untuk menjawab bagian D kita gunakan rumus, yaitu X1 pangkat 2 tambah X2 pangkat 2 tambah X3 pangkat 2 sama dengan X1 tambah X2 tambah X3 pangkat 2. Dikurang 2 kali X1 kali X2 tambah X1 kali X3 tambah X2 kali X3. Maka kita gunakan nilai yang telah diperoleh sebelumnya, yaitu jumlah ketiga akar-akarnya, yaitu X1 kali tambah X2 tambah X3 yang kita peroleh di bagian A. Jadi ini yang saya lingkari, itu nilainya 3. Pangkat 2 dikurang 2. Sedangkan ini merupakan jawaban dari bagian B, yaitu 4. Sehingga kita peroleh 2 kali 4. 3 pangkat 2 itu 9, 2 kali 4, 8. Jadi diperoleh nilai akhirnya sama dengan 1. Contoh selanjutnya, kurang lebih sama dengan yang sebelumnya. Yang baru di sini adalah bagian D-nya, yaitu 1/X1 tambah 1/X2 tambah 1/X3. Dari persamaan ini kita peroleh nilai A1, B5, C4, C negatif 4, dan D sama dengan 1. Bagian A yaitu jumlah akar-akarnya negatif B per A,
B-nya 5, A-nya 1. Jadi jumlahnya adalah negatif 5. Sedangkan bagian B adalah jumlah dari hasil kali 2 akar itu sama dengan C per A, di mana C negatif 4 dan A 1. Jadi jawabannya negatif 4. Dan C adalah hasil kali ketiga akarnya, negatif D per A yaitu negatif 1 per 1. Sama dengan negatif 1. Perlu diperhatikan di sini di bagian D, jadi bentuk ini tidak sama dengan kalau kita mengambil nilai dari bagian A. Jadi jangan jawaban A yang kita ambil langsung menjadi negatif 5, ini jawaban yang salah. Nah, tetapi karena ini bentuk pecahan kita samakan penyebutnya dengan cara mengali ketiga penyebutnya ini yaitu X1 kali X2 kali X3. Jadi semua penyebutnya X1 kali X2 kali X3. Cara menyamakan penyebutnya, lihat saja untuk bagian D ini seper X1. Berarti yang kita kalikan adalah X2 kali X3. Maka dikali juga bagian atas. Di sini S2 berarti yang belum ada adalah X1 kali X3. Perkalikan juga bagian atas dan bagian bawah. Dan yang terakhir S3. Berarti yang belum ada adalah X1 dan X2. Perkalikan di bagian atas dan di bagian bawah. Di sini penyebutnya sudah sama, maka kita bisa tulis menjadi X2 kali X3 tambah X1 kali X3 tambah X1 kali X2. Penyebutnya cukup satu saja diambil. Karena kan sama, sudah sama penyebutnya. Coba diperhatikan ini. Di jawaban A, B, dan C ini tidak ada yang persis sama. Tapi coba dicek satu persatu. X1 kali X2 sama saja dengan yang ini. Ditambah X1 kali X3. Ini. Dan X2 dikali X3 sama saja dengan yang di bagian belakang ini. Jadi sama saja dengan bagian jawaban B untuk bagian atasnya. Sedangkan di bagian bawahnya adalah jawaban dari bagian C. Sehingga kita peroleh jawaban bagian B tadi adalah negatif 4. Di bagian bawahnya adalah jawaban dari bagian C yaitu negatif 1. Sehingga kita peroleh jawabannya sama dengan 4. Oke. Selanjutnya kita akan gunakan dalam menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan penggunaan akar atau diketahui hubungan antara akar-akarnya. Di sini soalnya adalah tentukan nilai K jika salah satu akar persamaan berlawanan dengan akar yang lain. Jadi perlu diketahui bahwa berlawanan itu kalau misalkan 2 itu berlawanan negatif 2, 3 dengan negatif 3, itu namanya berlawanan. Sehingga kalau dijumlahkan, kalau yang berlawanan ini 2 tambah negatif 2 ini jawabannya 0. Nah, jadi salah satu sifatnya kalau 2 akar berlawanan adalah jumlahnya sama dengan 0. Nah, jadi misalkan akar-akarnya adalah X1, X2, dan S3, dan yang saling berlawanan itu X1 dan S2. Karena dia berlawanan berarti kita misalkan X1 itu sama dengan negatif X2. Karena dia berlawanan. Nah, jadi kita menggunakan rumus jumlah karena di sini terpakai sifat berlawanannya sebagaimana yang dijelaskan di sini bahwa sifat kalau dua bilangan berlawanan adalah jumlahnya 0. Jadi kita gunakan rumus jumlah akar-akar dengan menentukan terlebih dahulu nilai A sama dengan 1, nilai B sama dengan 4, C negatif 9, dan D sama dengan K. Dengan rumus jumlah akar-akarnya yaitu negatif B per A, negatif B yaitu negatif 4 per 1, jawabannya negatif 4. Dan kita tuliskan tadi bahwa X1 itu sama dengan negatif X2. Jadi X1 ini ganti dengan negatif X2. Berarti ini saling berlawanan. Jadi ini habis jawabannya 0. Maka X3 sama dengan negatif 4. Sebagaimana kita jelaskan di awal bahwa akar-akarnya adalah X1, X2, dan X3. Karena X3 yaitu sama dengan negatif 4 adalah akar. Dan misalkan fungsinya ini adalah Px, maka berlaku P negatif 4 sama dengan 0. Nah, sehingga kalau disubstitusi ke dalam persamaan ini harus bernilai 0. Maka variabel X yang ada di sini ganti dengan negatif 4.
Negatif 4 pangkat 3 itu negatif 64. Negatif 4 pangkat 2, 16. Kali 4, hasilnya 64. Sedangkan negatif 9 kali negatif 4 itu 36. Ditambah K. Sehingga negatif 64 dengan positif 64 ini 0. Jadi diperoleh 36 tambah K sama dengan 0. Atau kalau kita menginginkan K, diperolehlah K sama dengan negatif 36. Selanjutnya, bagaimana rumus untuk persamaan polinomial berderajat 4? Misalkan akar-akarnya adalah X1, X2, X3, dan S4. Dengan persamaannya AX pangkat 4 tambah BX pangkat 3 tambah CX pangkat 2 tambah DX tambah E sama dengan 0. Jadi perlu diingat bahwa derajat adalah pangkat tertinggi dari polinomial. Di sini pangkatnya pangkat 4. Jadi tinggal diurut saja S pangkat 4, S pangkat 3, S pangkat 2, S pangkat 1, dan suku tetap atau konstanta. Koefisiennya urutkan saja juga sesuai objek A, B, C, D, E. Maka kita peroleh yang pertama adalah jumlah akar-akarnya sama dengan negatif B per A. Kemudian kita ambil dua akar ya. Kemudian kita jumlahkan. Jadi dua akar itu diperkalikan. X1 kali X2, X1 kali S3, X1 kali S4. Selanjutnya S2 kali S3, S2 kali S4, dan S3 kali S4. Itu rumusnya C per A. Selanjutnya kita ambil jumlah hasil kali ketiga akar. Jadi misalkan kita ambil X1 kali S2 kali S3. S1 kali S2 kali S4, X1 kali X3 kali S4, tambah S2 kali S3 kali S4. Jadi diperhatikan ya, ini satu saja nih akarnya yaitu X1. Kalau ini X1 kali X2, kalau ini 3. Berarti yang terakhir 4, yaitu X1 kali S2 kali S3 kali S4. Karena tidak ada alternatif lain lagi, berarti di sini tidak digunakan tanda jumlah, yaitu rumusnya E per A. Jadi untuk mengingatnya juga selang-seling, kalau di sini negatif, di sini positif, negatif, positif. Bagaimana kalau dipergunakan di dalam soal? Maka yang kita lakukan adalah tentukan nilai A, B, C, D, E. Jadi terurut saja A2, B negatif 5, C 4, D negatif 6, dan E sama dengan 7. Untuk mencari nilai A, gunakan rumus negatif B per A, di mana B itu negatif 5. Sehingga jawabannya adalah hanya 2, jawabannya adalah 5 per 2. Sedangkan bagian B rumusnya adalah C per A, di mana C 4, hanya 2, jadi 4 per 2 sama dengan 2. Kemudian yang C rumusnya negatif D per A, negatif 6 per 2 sama dengan 3. Dan yang terakhir hasil kali keempat akarnya yaitu E per A, hasilnya 7 per 2. Demikian pembahasan soal pembahasan materi kita kali ini terkait dengan jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan polinomial. Jadi gunanya rumus ini adalah kita tidak perlu menentukan akar-akarnya, kita bisa menentukan jumlah dan hasil kali dari akar-akar tersebut. Demikian pembahasan materi kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.